Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini telah hadir seorang narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang santai, di mana perbincangan ini akan mengerucut kepada salah satu alat musik bambu, baik cara memainkannya, pembuatannya, ataupun lainnya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Terima kasih ya Cot atas waktunya. Sama. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmat Nur Islam. Saya asli orang Cianjur dan saya alhamdulillah seorang mahasiswa di salah satu institut seni budaya Indonesia. Nah, kehadiran saya di sini saya akan mengangkat tentang sejarah, cara pembuatan dan cara memainkan sebuah alat musik, yaitu alat musik pan flute. Mungkin hanya segitu perkenalan dari saya. Oke, Cot. Oh, berarti dalam bahasan kali ini kita akan membahas pan flute. Pan flute. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama aja nih, Ilham ya. Iya. Apa nih yang Ilham tahu ceritanya, sejarahnya ataupun apa gitu, dongengnya mungkin di balik pan flute ini? Kalau dongeng atau sejarah mah terlalu dalam mungkin ya Cet ya. Iya. Paling Ilham menceritakan tentang yang Ilham tahu. Jadi pan flute itu termasuk alat musik yang lumayan lama lah gitu. Kurang lebih 30.000 tahun yang lalu alat musik ini sudah ada. Tapi waktu dulu alat musik ini termasuk alat musik yang berasal dari daerah Yunani. Daerah Yunani ya. Yang paling pertama memainkan alat musik ini orang-orang Yunani kuno, dan di dalam pulau-pulau Siladik. Jadi pulau-pulau Siladik itu kalau ibaratkan Indonesia mah kan ada Pulau Jawa kan ya, Pulau Sumatera. Nah, pulau yang paling pertama menggunakan alat musik ini adalah pulau-pulau yang ada di daerah Pulau Siladik gitu, di daerah Yunani itu ya, ya, masih termasuk Yunani gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, kan Ilham udah tahu nih ceritanya gitu kan ya, tentang pan flute ini seperti apa dan kelanjutannya biasanya sih dimainkan dalam acara apa atau dalam waktu apa gitu ya pan flute ini. Kalau orang-orang dulu, orang-orang Yunani kuno biasa menggunakan alat musik ini pada saat menggembala, muncik bahasa Sunda mah ngarit lah ngeureunnan. Aya di orang-orang mah kan nu ngarit teh sabari main suling gitu nya, tradisi orang mah. Iya. Tapi orang-orang Yunani kuno mah ngarit teh sabari mainkan pan flute gitu. Berarti pan flute dulu. Iya. Dan acara-acara sakral lah gitu. Iya. Tapi kalau untuk sekarang ini nih, yang Ilham tahu Nah, pan flute sekarang mah hanya untuk itu atau untuk apa lagi ya? Nah, kalau sekarang mah lebih dikembangkan untuk musik-musik relaksasi. Banyak lah di YouTube referensinya. Iya. Musik relaksasi kalau untuk saat ini banyak digunakan untuk musik relaksasi. Berarti untuk saat ini si pan flute ini tidak hanya menemani di saat ngariet dulu kan ya? Ya. Sekarang mah berarti udah lebih berkembang, lebih fleksibel berarti ya, bisa dibawa ini. Ya, karena mengikuti zaman juga. Bagus berarti ya kalau misalnya kayak gitu. Ya. Nah, setelah itu sejak kapan nih Ilham mengenal pan flute ini gitu kan? Nah, sebenarnya mah Ilham tahu pan flute itu semenjak Ilham kuliah karena ada materi yang mempelajari tentang pan flute ini, tapi nggak terlalu dalam juga sih, cuman membuat lah gitu. Jadi proses pembuatan, teknisnya harus kayak gimana, berarti kayak gitu mungkin ya. Cuman nggak terlalu mendalami juga. Iya. Jadi supaya kita tahu dan supaya kita bisa membuatnya gitu. Dan alhamdulillah sedikit ya Ilham bisa lah bikin sendiri daripada beli kan. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Nah, waktu itu Ilham semester 2 kalau nggak salah. Iya. Belajar membuat
Nah semenjak dari situ Ilham ngulik-ngulik lagi gitu, walaupun nggak terlalu mahir juga. Iya ya, mencoba membuat Ya, memainkan mencoba mungkin ya. membuat memainkan. Dan waktu Ilham PKP juga salah satu membuat penplut ini salah satu program Ilham sendiri. Oh, pada waktu PKP. PKP itu adalah praktek kerja profesi mencek SMA nama baheula mah PKL-an lah. PKL. Oh iya iya iya. Tapi ari namanya di kampus mah disebutnya PKP. Praktek kerja profesi gitu ya. Tapi mungkin isinya mah sama aja mungkin ya sama PKL gitu ya, kan. gitu-gitu kayaknya praktek lah gitu langsung Iya. orang terjun di masyarakat. Dan alhamdulillah programnya ya cukup berhasil lah. Anak-anak ekskul di sekolah itu kan waktu dulu di SMK Negeri 1 Cikalong. Oh, di daerah Cikalong ya. Cikalong kan mengajar di ekskulnya aja, ekskul. Iya. Nah, program Ilham tersendiri itu membuat penplut. Membuat penplut sama anak-anak ekskul di situ juga bisa. Alhamdulillah sekarang bisa membuat, walaupun untuk memainkan belum bisa. Karena kan kalau untuk memainkan emang harus perlu proses kita untuk memudiknya gitu. Iya betul sekali. Mungkin waktu program kerja Ilham itu apa ya, kayak pengenalan dan dasar-dasar untuk cara pembuatan mungkin ya gitu. Cara membuatan dan pengenalan saja gitu kan. Tapi kalau untuk memainkan memang perlu waktu yang panjang, sedangkan Ilham waktu PKP hanya beberapa bulan, cuman 1 bulan kalau nggak salah gitu deh. Berarti nggak lama berarti ya itu. Nggak lama. Tapi ya yang saya salut apa ya, dalam waktu singkat ternyata materinya bisa disampaikan gitu. Ya alhamdulillah, walaupun ada kendala-kendala lah sedikit gitu kan. Biasalah. Biasa sih kan, proses itu pasti ada cobaannya, nggak langsung nggak lurus nggak, pasti ada. Iya betul. Nah, berlanjut dari cerita yang tadi nih Ilham ya. Iya. Kita masuk kepada tahap proses pembuatan alat. Apa aja sih yang diperlukan dari bahan, alat, dan tahapannya apa aja nih untuk membuat penplut ini? Ya. Yang pertama sebelum kita membuat, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan pokoknya ada bambu tamiang, sendal jepit yang bekas. Iya. Kade kudu urut. Kalau yang baru gimana gitu? Lebar. Benar. Ya, jadi sendal bekas. Iya. Tali sama lem kayu. Itu bahan-bahan yang harus kita siapkan sebelum kita ke tahapan membuat. Nah, dan alatnya kita harus mempersiapkan gergaji, pisau raut, amplas dan meteran. Oh ya, yang gergaji ini kalau bisa mah lebih efektifnya pakai gergaji besi. Kenapa? Kalau gergaji yang biasa untuk motong kayu itu kan bambu tamiang itu kan emang sensitif ya. Sensitif. Jadi kalau misalkan kita pakai gergaji kayu takutnya retak gitu karena sensitif. Tipis gitu ya mungkin. Jadi lebih efektif memakai gergaji besi. Kalau gergaji besi mah ya walaupun lama tapi rapi lah gitu. Hasilnya bagus lah. Hasilnya bagus. Jadi nggak retak ke bambunya juga kan, yang kita takutin itu bambunya retak kalau pakai gergaji yang biasa. Betul sekali. Jadi lebih bagus gergaji besi. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan alat dan bahan, kita masuk ke tahapan yang pertama. Membuat penplut ini, tahapan yang pertama adalah memotong bambu tamiang dengan ukuran secukupnya, sesuai kebutuhan. Tapi lebih bagus kita potong panjangnya 30 cm-an. 30 cm. Nah, semakin banyak penplut semakin kecil ukurannya gitu. Yang paling kecil itu bisa sekitar 10 cm lah. Ya, berarti dari yang panjang beruntun sampai yang pendek gitu ya. Jadi panjang semakin kecil juga ukurannya, karena nada yang kita butuhkan juga kan dari nada yang rendah sampai ke yang sampai tinggi. Ke nada yang tinggi. Jadi semakin kecil, yang seperti tadi Ilham bilang, jadi semakin pendek ukuran penplut, jadi semakin tinggi nada yang kita hasilkan gitu.
Iya, Nah iya. itu tahapan yang pertama tadi kan, Iya. memotong. Dan tahapan yang kedua, memasang sendal jepit. Jadi si sendal jepit ini fungsinya untuk tuning. Oh, jadi Tuning. masangnya gimana? Dipakai kayak kita pakai sendal atau Enggak, gimana nih? enggak gitu. Oh, Jadi kita potong dulu sendal iya. dengan berbentuk bulat, Iya, iya. bulat. Yang penting bisa masuk lah ke lubang bambu Ke si tabungnya si itu. tabung itu, karena kan Iya, iya. nanti kita tuning bisa dicolok dari bawah, Oh, digeser-geser gitu ya. digeser. Iya, betul. Sendal jepit. Dan tahapan yang ketiga, kita amplas, kita bersihin dulu si bambunya. Iya, iya. Biar lebih bersih lah, nggak merang lah bahasa Sundanya. Nah, ini bisa Diamplas, adil gitu kan ya. diamplas sampai bersih. Nah sesudah itu kita satukan Menjadi satu gitu si tabung yang banyak. disusun. Nah disusunnya memakai lem kayu kan, tadi ada ya bahan yang kita Seperti ini. perlukan. Iya, iya, Tadi betul, saya betul. sebutin itu pakai lem kayu. Iya, iya. Nah kalau sudah menyatu semuanya, kita amplas lagi, diamplas terus pakai penyanggah bambu. Iya, Itu iya. gunanya untuk kita memegang. Oh, jadi biar ada pegangan Nah, untuk memainkan ya. Nah itu Cak, Nah, benar. ngomong-ngomong, kita kan dari tadi ngobrolin pen flute nih ya. Terus Ilham juga udah menceritakan alat dan bahan yang dibutuhkan Ya. dan proses pembuatan dari tahap pertama sampai tahap akhir. Sekarang Ilham bawa pen flute enggak nih? Bawa Cak. Wah, coba kita Tadi liatin ke teman-teman. Di mana ya, lupa, bentar. Ayo, ingat-ingat dulu. Nah, kayak di sini ada nih. Oh iya ada, lupa naruh, maaf Iya. pemirsa. Aduh, mohon maaf sebentar ya. Saya mau buka jaket ternyata gerah di sini ya. Iya silakan. Nah di sini ada contohnya. Iya, iya. Yang seperti tadi saya bilang, Iya. panjang Iya, iya. pen flute makin banyak, makin pendek pen flute gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Nah ini contohnya, ini alhamdulillah saya yang bikin. Berarti Ya, walaupun apa ada ala kadarnya lah gitu ya. Iya, berarti apa ya? Tapi saya yang bikin ini. Ini kan udah jadi satu, berarti Ya, tadi yang diobrolin Ilham itu tahap akhirnya itu seperti ini berarti ya. Ya kita amplas dulu Iya, iya. terakhir supaya bersih. Ini udah lumayan lama, jadi semakin lama ke bambu ini semakin tua, semakin kering lah suaranya. Berarti hampir sama seperti kayu ya, kayak Ya. gitar yang semakin lama kan semakin bagus gitu kan. Iya bisa gitu. Tapi saya nggak akan dulu dimainkan ya. Oh iya, Mungkin iya, nanti iya. ada sesinya untuk bermain pen flute. Iya, iya. Nanti pasti adalah videonya. Iya. Oh iya, satu lagi ada pertanyaan ketinggalan ini. Apa? Dari tadi kan Ilham udah nyeritain runtutannya untuk membuat pen flute itu seperti apa. Nah, apa sih yang Ilham temukan, kesulitan yang ditemukan dalam pembuatan pen flute ini? Ya adalah pasti ya kesulitan. Iya. Kesulitannya salah satunya ada di waktu kita tuning, Cak. Tuning, jadi kita emang harus peka gitu. Iya. Cek bahasa Sunda nama titik larasnya kudu HD lah gitu. Ya, ya. Nah jadi kita tuh dituntut untuk peka terhadap suara atau nada-nada yang dibutuhkan gitu kan, Agar tidak palas lah. agar gini. tidak palas. Iya, betul, betul. Dan pen flute ini bisa nada kromatik atau diatonis lah bisa. Misalkan kita C misalkan natural, Iya. nah bisa di sini do re mi nya biasanya dengan C bisa. Gitu. Jadi gimana kebutuhan, kalau pengen laras mellow ya biasa, cuman ornamenan tuh nggak kayak ornamen suling gitu kan. Ornamen pen flute itu lebih sederhana, Cak, Daripada suling. daripada suling, sederhana tapi enak didengar lah gitu. Iya. Bukan artinya suling gak enak didengar, ya enak juga suling, cuman pen flute itu karakternya gitu, jadi suaranya lembut, lebih lembut
lebih sederhana, ornamennya lebih enak didengarnya juga gitu kan. Karena mungkin setiap alat juga punya karakternya Nah, masing-masing mungkin ya. setiap alat punya karakter masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap cara memainkan alat musik pan flute ini. Ilham kayaknya bisa mempraktekannya ya. Bisa Ya, silakan. sesuai dengan namanya pan flute kan ya. Nah, pan flute termasuk kategori aerophone. Jadi aerophone itu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Nah, jadi cara memainkannya pan flute ini ditiup. Sebelum kita meniup, kita harus meletakkan dulu si tabung bambu ini di bawah bibir atau di dagu sekitar ini gitu. Dagu. Nah, sudah diletakkan gini, lalu kita tiup. Jadi meniupnya pelan-pelan tapi pasti gitu. Kalau ada tekniknya gitu ya. Kalau kita meniupnya asal-asalan, jadi nggak akan bunyi. Nah, kalau gitu gak jelas bunyinya ya. Jadi meniupnya itu sama dengan meniup kopi panas lah. Oh iya Pelan-pelan, iya. kan. Nah, jadi meniup si anginnya itu ada angin keluar dan angin yang ke dalam. Nah, itu yang bisa menghasilkan suaranya di situ. Oh. Ya mungkin segitu teknik dasarnya. Iya. Terima kasih ya Ilham udah mau berbagi sama saya khususnya dan umumnya untuk kawan kita. Mungkin cukup segini saja. Terima kasih Ilham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.